Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, saat ini dirindukan oleh mereka yang senior maupun junior, oleh sinode maupun GGKMI lokal, dan boleh terlaksana selagi kami masih bisa hidup bersama, untuk kami boleh tukar pengalaman, mengantisipasi ke depan bagaimana seharusnya GGKMI. Karena itu Engkau berkenan kiranya menguduskan, melayakkan, dan mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Berbicaralah ya Bapa. Kami berdoa, mohon berkat dan rema dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ya, saat ini memang khususnya saya merindukan pertemuan yang semacam ini. Pernah kami diskusikan dengan tokoh-tokoh senior seperti Pak Edi Sucipto, Pak Fristriman, ya, lalu Pak Dani dan sebagainya. Mari kita adakan jumpa, ya, jumpa antara hamba Tuhan, juga para majelis, juga antara yang senior dan junior, supaya kita bisa saling tukar pengalaman pendapat. Nah, saya tertarik dengan tema ini. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi Tribute to Founding Fathers GGKMI. Dari temanya sudah jelas. Melalui kesempatan ini kita ingin memberi penghargaan dan tentunya juga belajar dari mereka yang senior. Kami minta PowerPoint bisa langsung disampaikan. Mudah-mudahan cukup ya, setengah jam. Ya, kita belajar dari, ini tidak kampanye loh ya, ini bukan kampanye karena pilkada dikait-kaitkan nanti masuk TV, ya begini bukan. Saya mengutip tokoh kita ini, Bapak Presiden Soekarno pernah berkata, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini di dunia sejarah, di dunia politik pun memakai kata itu. Tribute to the Founding Fathers. Lalu selanjutnya beliau mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai para pahlawannya. Dan ini penting. Nah, kalau sebagai bangsa saja kita dihimbau, dianjurkan, diperintahkan untuk tidak melupakan, ya, dengan singkatan yang gampang dihafal, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kita bukan bangsa tembe dikatakan. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, beliau mengatakan harus belajar menghargai para pahlawannya. Sebagai contoh yang sederhana, tadi saya baru datang sini ngomong-ngomong, Pak, si A si B diundang enggak Pak? Wah, ini yang tahu jawab panitia, begitu ya. Dan memang setelah disebut si A si B, saya juga berpikir, wah mestinya dia termasuk begitu ya. Tapi ruangan dan sebagainya juga terbatas. Tapi sulitnya saya katakan adalah majelis sekarang sudah ganti yang muda-muda. Tidak kenal siapa si A si B itu. Jadi juga jangan disalahkan. Jadi disinilah terjadi disconnection, begitu ya. Nah, ini nanti bagaimana mengantisipasinya. Nah, kalau Presiden Soekarno saja berkata demikian, apa kata Alkitab? Klik. Ada banyak ayat saya daftarkan di sini. Jangan takut tidak semuanya saya sampaikan ya. Tapi sebagai referensi saja. Pasti panitia, wah ini baru kapan ini ayatnya sebanyak ini. Ya, saya hanya mengambil beberapa saja. Yosua 4 20 sampai 24. Mari saya bacakan. Syukur kalau bisa ditayangkan, tapi mungkin belum siap. Saya bacakan dari Yosua saja. 4 ayat 20-24. Ternyata apa yang disampaikan Soekarno ada juga di dalam Alkitab sebagai berikut. Yosua 4 20. Ke-12 batu
yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Lalu ia berkata kepada orang Israel, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa artinya batu-batu ini? Kamu harus menjelaskan kepada anak-anakmu demikian. Orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Tuhan Allahmu telah mengeringkan sungai Yordan di depan kamu, sehingga kamu dapat menyeberanginya seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebro. Laut itu dikeringkannya di depan kita, sehingga kita dapat menyeberanginya. Ayat 24 tujuannya supaya semua bangsa di seluruh bumi menyadari betapa kuatnya tangan Tuhan, dan kamu senantiasa takut akan Tuhan Allahmu. Jadi sejak dulu ya, Soekarno juga mengatakan demikian. Ada monumen-monumen, peristiwa-peristiwa, foto, video dan sebagainya yang bisa kita wariskan, kita tinggalkan, simbol-simbol, lambang-lambang itu, buku-buku yang ditulis, supaya apabila nanti ditanya, loh ini buku apa, loh ini foto apa, ini di mana, ada apa ini papi, kenapa ini itu dan sebagainya. Kamu harus, artinya generasi yang sekarang kita hidup ini harus bisa menjelaskan, oh ini adalah Exodus. Dan kita tahu Exodus ini diakui baik oleh Israel, oleh Kristen, juga oleh Islam, peristiwa ini, saudara. Nah ini contoh begitu ya. Dan kalau kita melihat ayat yang berikut, Amsal 13:22, kita diperintahkan untuk memberi warisan. Dan lebih mengerikan lagi kalau saya baca yang Ulangan pasal 4 ayat 9 dan juga pasal 8 ayat 19, ada sanksi kalau sampai nanti generasi berikut itu lupa akan Allah karena kesalahan kita, tidak pernah bersaksi tentang Allah, tidak pernah cerita tentang Exodus, maka kamu akan binasa. Ngeri enggak? Akan binasa, saudara. Ternyata kalah menangnya perang dan sebagainya, bencana dan sebagainya, itu ada korelasinya. Kalau sampai kita ini ya tidak bertanggung jawab, sampai anak cucu kita itu lupa, sanksinya kamu akan binasa. Nanti dibaca sendiri ya itu. Kemudian itu 1 Petrus 5 4-5 juga diperintahkan untuk menghormati, supaya nanti kalau gembala agung datang kamu juga dapat penghargaan. Dan dikatakan supaya kita ini tunduk. Lalu Galatia juga ada sebetulnya banyak ayat, ini hanya beberapa saja, di mana kita diperintahkan untuk bisa menghormati, tidak melupakan. Nah inilah tujuan daripada malam hari ini juga, supaya tidak terkena sanksi. Kemudian Roma 10 ayat 15, ayat yang terkenal dengan penginjilan. Betapa indahnya tapak kaki orang yang memberitakan firman Tuhan. Saya kadang-kadang sedih, ada orang milenial pemudi, dia anaknya tokoh, tapi dengan lantang nggak berpikir ngomong kepada saya, mengapa dia pindah gereja. Dia berkata apa? Saya di GKMI tidak dapat apa-apa. Sedih saya. Kalimat itu sedih saya. Kok lupa siapa ayahnya? Kok lupa siapa pendetanya? Dan masih hidup mengatakan aku tidak dapat apa-apa. Kalau saya mau jujur bertanya, kamu bisa dengar Injil dari siapa? Kamu diselamatkan lewat siapa? Kamu bisa sampai dapat beasiswa studi luar negeri, balik sukses dari siapa? Kadang-kadang tidak sadar. Sebaliknya ada gereja baru yang bangga, cepat, penuh dan sebagainya, gaya studio, gaya disco. Tapi saya tahu tokoh-tokohnya itu saya hampir semuanya kenal. Bukan dari jiwa baru, bukan dari gereja baru ini, saudara. Harusnya dia tidak membanggakan diri. Terima kasih ya GKMI Keling, GKMI Bangsri,
melonggo apa melungu Pak? Ya, ya, saya sudah diberi. Saudara yang menuai menabur dengan susah payah sekarang ada di Semarang, di Jakarta, di Amerika. Saudara, ini pentingnya kita tidak melupakan sejarah dan menghargai. Kemudian Wahyu 2 ayat 4, saya ambil isinya saja ya karena waktu. Jangan melupakan kasih yang mula-mula. Ini pemudi ini tadi lali asale, tahu saudara? Maaf ya bahasa Jawa, orang Batak tahu ya. Lali asale teko Keling, teko Bangsri, teko Melonggo, Jeporo gitu saudara. Lali asale. Gunung Muryo lali asale. Tidak dapat apa-apa. Saya sedih. Diingatkan jangan meninggalkan kasih yang mula-mula. Saya minta izin Bapak Timotius Syah, mana Pak Syah? Nah, Pak Syah entah mungkin ingat atau tidak. Dulu waktu kami ini bersama Pak Charles masih aktif-aktifnya di kepengurusan sinode. Kantornya masih di belakang itu kalau rapat. Saya masih ingat, situ ada Pak Charles, ada saya, ada Pak Syah, entah berapa orang lagi. Sementara menunggu rapat mulai, Pak Charles ditanggap sama yang muda-muda ini. Coba Pak cerita dulu bagaimana Pak gini. Pak Charles cerita macam-macam, singkat ceritanya suka dukanya bagaimana dia memulai pelayanan di sini dan sebagainya, masalah apa hambatannya sebagainya diceritakan. Mengapa saya sebut Pak Syah? Pak Timotius Syah dengan rendah hati setelah selesai Pak Charles ngomong, dia nyeletuk ngomong di samping telinga saya. Lah ini Pak yang saya tidak punya. Pak saya ingat ya, di ruang rapat belakang. Setelah Pak Charles yang senior ini berkata itu, Pak Syah ngomong, lah itu yang kami tidak punya. Apa itu? Passion. Passion. Passion itu api, semangat, ya apalah yang sejenis dengan itu, ya. Ini yang perlu diwariskan, begitu ya, terus diwariskan. Seringkali kalau saya ketemu yang muda, jawabnya itu selalu begini, itu kan dulu Pak, dulu, zaman sekarang lain Pak, zaman sekarang lain Pak. Saudara tahu bagaimana saya jawab? Memang lain. Tapi kamu harus punya passion 10 kali lipat daripada pendeta-pendeta penginjil zaman dulu. Mengapa? Nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan, saudara ya. Ya, seperti itu. Nanti dibaca sendiri. Selanjutnya kita masuk slide yang ketiga. Klik. Ya, ini gambarnya. Jadi ada yang di sungai, kemudian ada yang di Gilgal, disusun 12 batu mewakili 12 suku. Dikatakan biar ini di sini, kelak kalau anak-anakmu tanya kok ada batu disusun gini, angkanya 12 apa artinya? Supaya kamu tidak melupakan bahwa Exodus itu ada, karena Allah memang ada. Begitu hebat dia. Dan sampai sekarang 3 agama besar itu percaya. Nah, ini penting. Klik. Ya, saya bikin outline saja ya, karena waktu cuma setengah jam. Mengapa sih harus menghargai para pendiri? Giving tribute to the founders. Pertama, bukan saja menghargai dan mensyukuri. Jelas kita mensyukuri, itu sebabnya ada pesta. Mudah-mudahan enak nanti ya. Nah itu menghargai, mensyukuri. Gratis lagi, betul ya, gratis ya Pak. Bayar nanti ada kolektor itu amplopnya sudah kelihatan. Yang kedua, ora lali asale, bahasa Batak ini. Ingat kasih yang mula-mula. Ini tujuannya kita kumpul. Ojo lali, kowe wong Melonggo to, Bangsri to, Keling to. Ojo lali asale. Ya, jangan menghina loh. Tadi saya memuji orang Bangsri Keling karena apa? Banyak orang pinter lulusan sana, dokter, doktor teologi juga, MTH,
pendeta, mendirikan ini itu sudah luar biasa. Ya. Yang berikut, tidak menyimpang dari visi dan misi. Kita kumpul di sini, yang senior, junior, ini supaya visi misi GKMI tidak menyimpang. Karena sing duwe, sing ngedeke, sing menggeluti ijo ono sing urip, gitu lah. Kalau sudah meninggal semua ya sembuh nanti, ya. Itu. Nah, ini tidak menyimpang dari visi dan misi. Berikutnya, tadi ngomong-ngomong soal warisan, kita bisa belajar dari kegagalan dan keberhasilan. Pak Mesah, ada Ibu Mesah hadir ya, Pak Charles, Pak Dani, bahkan lebih jauh lagi Pendeta Gombak Sugeng almarhum, Herman Tan, Tio Cinsui, Andreas Setiawan, Pak Joyo Diarjo, ya, banyak yang lain-lain, saudara. Kita bisa belajar dari kegagalan dan keberhasilan mereka. Dan kalau saya kumpulkan ya, hamba-hamba Tuhan itu punya spesifikasi sendiri yang mewariskan sesuatu pada saya. Dari si A ini saya belajar tentang organisasi. Dari si A ini Pak Tio Pilus itu soal musik, dirigen, paduan suara, disiplinnya luar biasa. Masing-masing. Dan saya mengucap syukur saya ini bisa ngicipi beliau-beliau itu. Yang memberi saya katekisasi itu Herman Tan di GKMI Pati. Ada GKMI Pati, coba angkat tangan. Itu asal ya, saya ya, kelahiran sana. Kemudian yang membaptiskan saya Tan Keng In. Tan Keng In itu ayah mertua ya, ayah ya, Tan Keng In. Kemudian yang pemberkatan nikah saya Gombak Sugeng. Jadi saya mengucap syukur masih bisa menikmati orang-orang itu. Beliau setelah pemberkatan nikah saya meninggal dunia. Itu saudara, bukan kualat. Saya masih diberi kesempatan begitu saudara ya. Walaupun dia seringkali nyebut nama saya salah, tapi saya maklum. Kalau datang di gereja Jepara itu tradisinya apa? Yang tua-tua itu jejer di situ di bawah lonceng itu, pagar gitu. Saya kalau datang itu minder. Wah, harus nyalami dulu satu-satu gitu ya. Gitu. Lalu setelah ketemu Pendeta Gombak Sugeng dia bilang, "Lah ini Kennedy-nya sudah datang." Dia tidak bisa ngomong Kristande. Ngomongnya Kennedy. Ya enggak apa-apa, Tuhan tahu lah ya. Ya, jadi saya belajar dari orang yang sederhana tapi ada kuasa dalam pelayanan kesembuhan mujizat yang sekarang diturunkan ya, atau dipelajari, dikembangkan lagi oleh orang-orang seperti Bapak Sugiharto dan lain-lain ya. Why not gitu ya. Belajar dari kegagalan dan keberhasilan itu. Lalu kita kalau sebaliknya kita ini merasa diri kita senior, sebaliknya juga bisa mewariskan. Dan kalau kita junior bisa mewarisi passion mereka tadi. Inilah tujuan daripada pertemuan ini. Ya, apalagi temanya berat loh. Living sacrifice. Tadi saya lihat cantik-cantik, ganteng-ganteng kaosnya, anyar-anyar. Tulisannya ini yang berat. Living sacrifice, mau disembelih. Ya, disembelih mau. Tapi masih hidup, itu sudah ya. Ya, klik berikut. Nah, ngomong-ngomong soal waris mewariskan tadi, ini yang sekarang saya mau jelaskan. Kita perlu tahu dulu bedanya orang tua apa sih zaman dulu waktu saya kecil, zaman Gombak Sugeng, zaman Herman Tan dan sebagainya ya. Bedanya apa orang tua dulu dan orang tua sekarang? Yang khususnya terkait gereja ya, ini konteksnya gereja. Yang pertama, orang tua dulu itu termasuk ayah saya itu punya rasa memiliki yang kuat, rasa memiliki GKMI itu loh, kuatnya luar biasa. Sampai saya itu kepelindes mobil ini, kaki ini retak, ada jamnya Goodyear itu, tetap harus ke gereja, digotong saya begitu. Rasa memiliki itu waduh luar biasa GKMI itu ya, bangga dan fanatik. Ini sebetulnya ada Nyonya Dani pribadi yang ikut, sekarang sedang istirahat tempatnya Pak Charles. Di depan mata saya sendiri,
Kakak saya Yonatan itu menempeleng Ibu Dani sampai jatuh. Gara-gara apa? Mau menikah dengan Pak Dani yang Roma Katolik. Sampai seperti itu. Di depan mata saya. Sampai roboh itu Ibu Dani. Dan waktu itu yang mendamaikan adalah Pendeta Hermantan. Saya masih kecil, saya disuruh ngawal sama mama. Kamu lihat supaya tidak terjadi apa-apa gitu. Lalu saya naik sepeda gitu, saya berdiri di bawah pohon asem gitu melihat, dan ternyata Ibu Dani sudah berdiri di belakang pasturan itu, Romo. Melihat itu kami menghubungi Hermantan. Ini bagaimana suasananya seperti ini begitu. Lalu saya salut. Nah, disinilah saya belajar dari Hermantan. Hermantan dia tidak banyak bicara. Romo, kita sama-sama mengenal sejarah. Martin Luther dan sebagainya. Saya rasa sudah cukup perdebatan waktu itu. Malam ini tidak perlu. Tapi kembalikanlah itu anaknya dia, taciknya dia, jemaat kami. Diselesaikan begitu, saudara, didamaikan, saudara. Nah, puji Tuhan sampai sekarang Pak Dani, Bu Dani bisa satu gereja dan satu pelayanan. Dan setelah sekian tahun saya diberitahu ada perubahan peraturan tata gereja dari Roma Katolik, disahkan pernikahannya, dibolehkan. Ini contoh kasus. Jadi dulu papa saya itu waduh, menantu harus bukan hanya sama-sama Kristen, harus sama-sama Protestan, harus sama-sama GKMI. Seperti itulah bangganya. Nah, kalau sekarang jawabnya lain. Pak Andreas orang Pati ya? Iya, orang Pati. Kenapa? Nyonyaku orang Jepara. Kenapa? Pak, katanya di Pati itu ora oleh kawin karo wanita sakutho. Loh ya bener toh? Betul enggak? Mosok sakutho dikawini kabeh. Ya itu saudara. Enggak tahu orang Pati bagaimana itu, pernah dengar enggak guyonan itu? Nah, ini papa saya lebih daripada itu. Hanya beda gereja itu aja. No. Itu bangga dan fanatik. Ben gerejaku cilik, ben gerejaku nak desa, ben itu gerejaku. Bangga, Mennonite, Anabaptis. Ya, itu. Terus memperdulikan anak. Kalau minggu itu ditanya selalu, Nang, lu mau gereja ndi kowe? Ya GKMI to, Pak. Sing ngajar sapa? Lah iki Bu Miska apa sapa mau ya? Apa sing diajarke? Orang tua dulu itu ngurus anaknya itu ke gereja apa ndak, sing ngajar sapa, pelajarannya apa? Diskusikan. Contoh janji papa dan anak kos ini luar biasa. Ini passion yang saya akan tekankan di sini, Saudara. Jadi dulu itu contohnya, saya orang Pati, tapi mau mulai sekolah di kota besar, Semarang waktu itu sudah besar bagi kami waktu itu ya. Saya dipanggil papa saya, sini Nang, sesok gue arep Semarang ya, sekolah kono ya, kos ya, bebas kamu ya nanti, ya Pak, seneng, ya seneng toh Pak, wes nanti tak kirimi duit, urusan dewe bebas, kowe arep apa pun bebas. Bahkan lupa papa mama juga boleh. Saya heran, papaku kok ngelulu bagaimana, kok aneh nih. Nanti saya doakan. Tapi sebelum saya doakan, kamu mau janji enggak? Apa janjinya? Kamu boleh bebas apa saja. Menggunakan uang bebas, aturan sendiri. Satu saja janjinya. Ya apa? Nek minggu ojo lali lunga gereja. Wis iku tok. Gitu. Dan gerejanya apa? GKMI. Nyileh gereja Blenduk, Kota Lama, tahu Saudara? Iya, itu papa saya. Ternyata papa saya hebat, pinter. Akhirnya saya diakali. Bagaimana saya bisa melupakan ayah saya kalau saya ke gereja tiap minggu? Karena di gereja selalu dengar apa? Hei anak-anak, taatilah, hormatilah ibu bapamu dalam Tuhan. Biar pelali papa mama. Pinter.
Dan itu cara papa saya mendidik saya sampai Pak Charles dan saya jadi hamba Tuhan. Orang tua harus. Kalau tidak percaya, tanyalah sejarah. Mana Siloam berdiri, Salatiga berdiri, Jogja berdiri, Jakarta berdiri. Itu dimulai oleh anak-anak kos. Di Bandung dimulai dari anak-anak kos. Saya masih ada fotonya. Kok bisa? Ya karena orang tuanya hebat. Punya bangga GKMI, punya rasa memiliki. Kowe ngenok Bandung ya. Golek gereja GKMI. Ya ora ono to apa. Gawe. Mulai. Sehingga mulai anak-anak kos Albert Wijaya di Salatiga mulai merintis. Kemudian dilanjutkan Bapak Pendeta Krismanto Yonatan di Solo. Dan demikian seterusnya. Baca sejarah gereja. Tunas kecil, saudara. Dimulai anak-anak kos. Nah sekarang bandingkan zaman sekarang, terlalu sibuk cari uang. Baru-baru ini beredar video itu Rasyad Foundation, tahu saudara? Itu mengapa berdiri di Kuwait begitu hebat? Karena terlalu sibuk cari uang. Anaknya sedih, stres sampai mati. Padahal anaknya dihibur. Ini papa kerja sibuk cari uang, punya ini itu sebagainya adalah untuk masa depanmu anakku. Tapi ternyata anaknya kena kanker. Dan belum sampai menikmati warisan ayahnya, anak ini sudah mati. Nangis Rasyad ini. Nah itulah sejarah berdirinya Rasyad Foundation di Kuwait yang luar biasa itu. Sibuk. Kalau saudara ingin kumpulkan orang-orang terkenal seperti Steve Jobs, dia ditanya wartawan, apa yang menjadikan Bapak? Bapak sudah terkenal, punya semuanya. Apa yang Bapak takut hilangkan? Saya takut kehilangan kebersamaan. Saya menyesal. Saya kurang bersama-sama sama istri dan anak. Saya kurang bersama-sama dengan karyawan dan staf kantor saya. Padahal mereka yang membuat saya sukses dan populer dan kaya. Saya kehilangan itu. Lalu dia pesan, jangan lupakan kebersamaan. Nah ini sibuk. Anak-anak sekarang ini semua pilih sendiri, termasuk pacar. Kalau dulu kan di guamia ya apa namanya, bibit apa pak, bobot dan sebagainya. Itu yang nyolu survei itu ayahnya melok. Kowe karo kowe yo, ayu, sugih, pinter, anu gitu. Ojo karo kowe gitu. Orang dulu begitu masih. Jodoh-jodohkan. Sekarang mau sembuh lah. Kawin karo robot ya terserah. Ya, sekarang ada loh kawin sama robot, LGBT juga ada. Tak peduli anak ke gereja mana. Orang tua sekarang tidak ngurusi. Kowe lunga gereja ndi nang Semarang nang Jogja. Anake mak guyang-guyu tok. Wis pokoke lunga persekutuan sih, Pak. Lah ya persekutuan apa? Papa ya ora ngerti tak kandhani. Sudah. Ndak pusing. Lah inilah yang terjadi zaman sepeda kebo, sepeda ondel sama sepeda listrik. Itu beda orang tua. Klik yang berikut. Sekarang beda zamannya, beda kondisinya. Maaf ya, saya tulis di sini dalam kurung ini subjektif. Subjektif itu artinya pengamatan saya sendiri, bisa salah. Saudara bisa setuju, bisa tidak setuju, nanti boleh diseminarkan, ya. Pengamatan saya bisa benar, bisa tidak, ya. Dulu itu yang namanya panggilan itu tenanan. Kalau sekarang mendaftar, ayo ini GKMI Kerasa, pendetanya meninggal, siapa mau, gitu saudara ya. Ini ada beasiswa, siapa silakan mendaftar. Ya wes lah, daripada ora payu daftar nok dindi iki untuk beasiswa kan lumayan. Pantas sekarang pendeta maaf mutune elek-elek karena afkiran hanya mendaftar. Maka sinode ada program apa Pak namanya, koleksi apa, nah, rekoleksi dan sebagainya ya. Ini bedanya. Jadi sekarang itu kalau dulu panggilan, sekarang banyak daftar gitu ya saudara ya. Dulu pelayanan, sekarang profesi. Saya pernah ketemu seorang tokoh GKMI hamba Tuhan.
di Lampung. Saya tidak perlu nyebut namanya, nanti Jepara tersinggung. Khotbahnya bagus, pelayanannya bagus. Ketemu, loh kok kamu di sini? Iya Pak, dia melayani gereja Tionghoa yang besar, kaya. Ayo balik lagi yuk ke GKMI. Jawabnya apa? Moh Pak. Loh moh? Loh aku aja gelem nak GKMI. Ayo balik GKMI. Moh. Loh kenapa kamu? GKMI Pak ya. Bayari wong siji koyok bayari wong limo. Kira-kira sudah ngerti maksudnya? Ngerti tidak? Yang dimaksudkan nek GKMI iki kudu pinter khotbah, rajin besuk, syukur nek iso nyopir, iso pinter bahasa Inggris, nek tamu iso nerjemahkan gitu Saudara. Syukur iso komputer, ya toh? Nek iso mimpin kur, nyunyai. Tahu Saudara? Jadi itu. Jadi gaji orang 5 diganti 1 orang. Istilahnya sih hebat, multi talent. Wow gitu. Multifungsi, multi purpose gitu Saudara ya. Nah, itu kan ajib. Nah ini sekarang profesi gitu ya Saudara. Tapi sebaliknya saya harus jujur, ada positifnya profesi. Dan inilah yang ditiru oleh gereja baru. Antara lain saya sebut saja, mau saya kenal, anak saya juga itu EFGF. Muncul istilah pastor profesional. Pernah dengar? Zaman dulu Mbak Sugeng nggak ada istilah pastor profesional. Opo itu? Maksudnya itu gini, pinter, wis duit, duwe gelar, ora usah dibayar. Pengalaman, nah, profesional kok. Profesional itu artinya sudah dokter, sudah manajer, sebagainya. Tinggal nunggu orang ini didoakan nek terpanggil, ya bisa jadi pendeta. Tinggal nambah aja kursus Alkitab berapa bulan, nanti dapat gelar master atau ministry dan sebagainya. Bahkan tidak usah dibayar. Segi positifnya yang lain apa? Koncone akeh, eksekutif, bos-bos koncone akeh, sehingga cepat mengumpulkan orang-orang dan gereja ini cepat juga besar. LED-nya itu selebar ini loh, Saudara. 2 kali ini mungkin ya itu, Saudara. Nah, jadi seperti itu. Tapi itu justru dimanfaatkan oleh gereja lain. Tapi sebaliknya kita melalaikan itu, peran awam. Mbak Sugeng itu pastor profesional. Tahu Saudara? Tidak minta dibayar malah memberi. Herman Tan sama. Ya Saudara, dulu begitu. Non gelar, sekarang bangga dengan gelar. Ya. Kemudian dulu memberi, sekarang minta diberi. Baru daftar mau peremtuar, Pak saya tanya dulu Pak, nanti dicepaki anu enggak? Fasilitas mobil enggak? Apa saya harus bawa motor sendiri? Berani ada yang tanya gitu. Ada gereja Surabaya, bukan GKMI. Pesan saya Pak, kalau ada hamba Tuhan Pak, tolong disuruh sini Pak. Saya kasih. Ternyata tidak diterima. Saya tanya, loh bagaimana tidak jadi terima? Ora Pak, langsung tak wawancarai ya, langsung tak tolak. Loh kenapa? Lah urung apa wis takon gajine piro, fasilitasnya apa, nanti kalau pensiun diberi pesangon rumah atau semuanya. Enggak. Saya aja dulu cari 1 jiwa 2 jiwa ngontal naik sepeda gitu. Jawabnya gitu. Ya Saudara. Ya, kerja keras khususnya secara fisik. Secara fisik ya. Sekarang ringan dan instan. Ringan, ngetik aja sekarang enggak ada suaranya kok. Betul? Ya, ringan dan instan, cepat jadi. Dulu sepeda ban mati. Maka tadi saya pakai logo sepeda. Sepeda ban mati dulu zaman papa saya sebagainya itu sepeda ban mati. Kalau kepanasan ngelokor begitu. Nah, sekarang mobil. Dulu telepon itu ondal. Saya ada acara retreat di Colo. Ada yang ketinggalan gitu Saudara. Wah, teleponnya susah. Mesti ngondal lewat operator. Walu curit-curit gitu. Nah, Saudara ya. Sekarang gampang, GPS, apa? Dulu apa? Stensil. Stensil itu pakai ager-ager, Saudara. Zamannya Theophilus itu. Ager-ager, kemudian pakai polo tinta. Sekarang anak milenial saya tanya, kamu ngerti polo tinta?
Polo tinta itu kayak apa ya Pak? Nggak ngerti polo tinta. Dan ternyata saya lacak di Google pun sekarang sudah jarang jual, nggak ada. Dulu stensil paduan suara itu, sheetnya itu pakai agar-agar. Setelah itu saya nulis di kertas kosong polo tinta. Setelah itu dibulatkan di situ, baru nanti di scroll lembar demi lembar. Saudara, seperti itu. Sekarang komputer, printer, orgel itu masih zamannya Pati dulu sama Demak, pedal Jepara juga. Sing pakai angin dulu, tahu? Orgel, bukan organ. Sekarang keyboard dan organ. Oke, saya akan akhiri dengan satu slide, yaitu kelebihan masing-masing dan solusinya. Penutup ya, jangan khawatir, gitu ya. Masing-masing ada kelebihannya. Sebelah kiri orang tua, disebut kuno, ortodoks, tradisional. Sebelah kanan no, muda, milenial, kontemporer, pakaiannya aja lain ya. Nah itu. Orang tua ini pendiri yang punya visi dan misi. Jadi selagi hidup tanyalah kok dulu bisa berdiri, bagaimana, mengapa, perjuangannya apa. Yang muda ini masih kuat, jelas fisiknya masih kuat, finansialnya juga tentu. Pengalaman pernah muda. Nah, dia tidak pernah muda. Tidak pernah tua, tapi baru akan menjadi tua. Nah itu juga kelebihan, karena kita yang sudah tua-tua ini akan mati. Siapa yang melanjutkan? Mewariskan fasilitas plus. Sekarang ini sebetulnya tidak usah susah-susah. Saudara yang mau terpanggil jadi evangelis seperti saya, tidak usah bikin yayasan lagi, gantikanlah saya. Sudah ada kantor, ada mobil, ada fasilitas, lanjutkan gitu ya. 5 menit ya, puluhan tahun cuma 5 menit ya, okay. Untuk apa? Melanjutkan eksistensi ya. Kita nanti kan sudah meninggal nanti, yang tua-tua ini. Nah siapa yang melanjutkan? Ya muda-muda. Passion yang kuat dan gigih tadi kita tetap warisi. Kita punya kelebihan apa yang muda? Relevans dan bisa mengantisipasi ke depan. Misalnya kalau ada bencana alam, kekeringan, El Nino, kita mau buat apa? MDS mau buat apa dan sebagainya. Nah, kita bisa mengantisipasi ke depan. Habis pemilu bagaimana dan sebagainya. Nah, itu ini bagiannya ini yang muda-muda ini. Lalu akan lebih efektif, efisien dan lebih luas. Tadi saya katakan mengapa lebih efisien dan efektif 10 kali lipat. Karena apa? Dulu itu nyetensil aja selembar seperti gitu saudara ya. Kemudian mau pergi ke Pecangaan, ke Keling itu aja ngondal sepeda, kepanasan balik ngelokor gitu saudara ya. Nah sekarang was gitu saudara. Jadi seharusnya saudara sekarang yang melanjutkan harus mempunyai passion yang 10 kali lebih lipat, sehingga lebih efektif, lebih efisien dan lebih luas jangkauannya ya. Seperti saya salut sekarang ini. Tahukah saudara bahwa GKMI Eklesia di zaman itu? Ada yang hadir di sini enggak? Dari Bali. Saya kaget waktu terakhir ini saya khotbah di sana karena kebetulan ada reuni, diundang sama Pak Yahya. Kaget saya. Ternyata gereja sekecil itu punya 17 pos PI sampai NTT NTB. Wah, itu kan lebih luas, betul? Nah itu bukan hanya Melongo, Keling, Kelet gitu saudara ya. Nah, Keling dikeleti terus ya, barbar gitu ya. Nah oke, itu kelebihan-kelebihan masing-masing. Solusinya apa? Saya ingin berdamai lah supaya ini yang tua, yang muda, senior, junior, lalu milenial, old dan sebagainya, kita berdamai. Yang pertama adalah pertahankan visi. Visi tidak boleh diubah, amanat agung tidak boleh diubah, walaupun misinya mungkin disesuaikan. Tahu ya, beda visi, tapi misi bisa disesuaikan dengan sarana yang mungkin lebih modern. Yang kedua, merumuskan jati dirinya. Apa sih bedanya GKMI dengan GKI misalnya? Apa bedanya GKMI dengan Isa Al-Masih, Assembly of God dan sebagainya. Nah ini kita
bisa merumuskan, dan sekarang ini sedang dipersiapkan oleh Sinode Asas ya Pak, buku kecil diharapkan Asas. Yang ketiga, metodenya bukan lagi boleh atau tidak boleh. Kalau zaman ayah saya tadi kan tidak boleh kamu pacaran sama orang yang tidak seiman, harus GKMI gitu. Kalau sekarang mungkin berubah, bukan boleh atau tidak boleh, tetapi tepat guna untuk mencapai tujuan. Kalau metode itu justru menghambat tujuan, kita harus evaluasi ya, tapi boleh dikembangkan gitu ya. Yang keempat, untuk kesatuan, saya mengikuti nasihatnya Santo Agustinus yang didasarkan Kolose 3:14 berkata begini, dalam hal-hal yang belum jelas bebas. Belum jelas kok, ayat ini perlu tafsirkan, ayat itu belum tafsirkan ya, debat sampai reno wengi ya tidak barbar gitu ya. Jadi untuk yang belum jelas bebas, belum jelas kok mau apa ya toh. Nah, tapi untuk yang sudah jelas, misalnya Allah Tritunggal, Yesus Tuhan Juru Selamat dan seterusnya, doktrin-doktrin Mennonite dan sebagainya, sudah sepakati kesatuan. Tapi Kolose 3:14, di atas semuanya, above everything, above anything is love. Nah, ini jangan dilupakan. Jadi boleh pertentangan, debat, diskusi, tapi jangan lupa kasih di atas semuanya itu. Nah, ini bagus nasihatnya Santo Agustinus, dan ternyata kami terapkan di Christophorus ini lebih dari 50 tahun. Christophorus kan interdominasi, lebih dari 20 gereja pengurusnya, anggotanya begitu ya. Tapi kami mengikuti ini. Hal-hal yang belum jelas bebas. Yang sudah jelas, Pentakosta begini, Protestan begini, Katolik begini, ya kita ada kesepakatan. Tapi di atas semuanya itu adalah kasih, jangan dilupakan. Yang kelima, bukan demokrasi voting. Yang sama demokrasi voting ini agak berbeda dengan kongregasional sinodal. Bedanya apa? Ya kalau partai mau kampanye dan sebagainya, ini kan pokoknya cari suara. Kalau perlu loncat sana loncat sini, betul? Karena cari suara. Nah kalau suara itu artinya apa? Voting. Pokoknya saya ngakeh yang menang, betul? Pemilihan majelis kalau modelnya langsung voting bahaya, tahu? Lah ndak kenal kok. Pak Sukri iki sapa gitu. Tukang beca apa bos ndak kenal gitu saudara ya. Pokoknya voting, apalagi kalau model kampanye. Kowe engko tak kayak kedudukan. Wah, misalnya gitu kayak politik juga ya. Saudara, itu tidak benar. Tapi yang benar adalah musyawarah mufakat. Tapi harus konsekuen dan konsisten. Artinya apa? Bottom up top down. Kemudian yang saya maksud konsekuen adalah walaupun saya tidak setuju, tapi kalau panitia semua sudah sepakat nanti lagunya ini, ya saya harus ngikuti dong kalau musyawarahnya gitu. Pertimbangannya karena yang hadir banyak tua-tua kok Pak gitu. Jangan lagu itu gitu. Ya wes lah. Yang saya masuk konsekuen, jangan di luar nanti waktu makan janjinya aku rak setuju kok. Iku mau kan guru-guru Syiah doh. Sakjane aku senengku himnel, kabeh himnel. Gitu. Ya saudara, ini yang saya maksud. Bedanya dengan voting secara mentah, konsekuen dan konsisten. 6, terakhir, memberi kepercayaan dan kesempatan bagi yang muda untuk perubahan. Jangan takut untuk berubah, tapi jangan diterjemahkan wes itu lain. Kreatif. Nanti baca sendiri Yesaya 43 ayat 18-19, seolah-olah bertentangan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Yosua 4 tadi, jangan melupakan masa lalu. Kalau kamu lihat batu ini nantak muntahnya, katakan ini. Tapi kalau kita membaca Yesaya 43 ayat 18-19, jangan ingat-ingat masa lalu. Duh, mengapa ini? Baca ayat seterusnya. Karena aku Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang baru, bukan hanya yang usang. Amin. Nah inilah seringkali terjadi clash di gereja ya. Misalnya lagu himnel kontemporer gitu, dangdut boleh enggak Pak, keroncong boleh enggak Pak, gitu-gitu, gamelan boleh Pak. Ya ini seringkali terjadi. Tapi itu taruhlah nomor berapa begitu. Nomor berapa? Itu bukan yang nomor 1 ya. Kita harus terbuka bagaimana gerakan Roh Kudus, kita harus terbuka ya. Jangan ingat-ingat masa lalu. Jadi harus balance dalam hal ini ya.
Nah, lalu yang penting juga saya tutup di sini dengan bilangan 8, nanti dibaca di rumah karena waktu, ayat 25 sampai 26. Bagaimana kalau kita sudah pensiun dan emeritus? Saya tidak emeritus karena saya evangelis bukan pendeta. Yang kedua, saya kerja di Kristus bukan di gereja. Jadi saya tidak pernah emeritus, begitu ya. Tapi ayat ini cocok untuk orang yang pensiun maupun emeritus. Dikatakan apa? Masih boleh pelayanan. Yang muda tetap harus memberi kesempatan penghargaan, masih boleh, tapi sifatnya membantu, bukan menjabat, membantu ya di situ. Nah, inilah yang nanti harus dipertimbangkan bagaimana majelis menata, sinode itu menata. Misalnya bisa membantu sebagai resource person, sebagai penasehat atau tutor ya, jadi yang muda. Nah, ini nanti dibaca sendiri di rumah. Saya rasa saya akhiri sampai di sini, perut sudah mungkin keroncongan atau dangdutan. Kita akan masuki ya cara ini. Nah, jadi kiranya ini menjadi satu solusi yang nanti bisa didiskusikan lebih lanjut di gereja masing-masing. Ayolah yang old ya, yang kontemporer, milenial, apapun istilahnya, ayo kita cari bagaimana solusinya. Tapi masing-masing tadi ada positifnya, bukan? Ada positifnya begitu. Ya, ini subjektif pengamatan saya dalam waktu yang singkat ini. Silakan Bapak Ibu nanti berdiskusi sendiri baik dalam forum sinode, konven pendeta atau di antara majelis dan pendeta. Demikian, terima kasih untuk kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami boleh sharing dalam waktu yang singkat ini. Pengalaman ratusan mungkin puluhan tahun kami coba ringkas Tuhan dari pengamatan pengalaman kami selagi kami masih hidup dan bisa sharing. Selanjutnya biar Roh Kudus dan Yesus Kepala Gereja mengarahkan GGKMI baik lokal maupun sinodal. Karena itu kami berdoa untuk ketua, untuk sekum dan semua ketua-ketua departemennya untuk bisa menampung aspirasi ini, mendiskusikannya dan mengeksekusikannya dengan baik. Terima kasih Bapak. Sertai dan berkati acara ini selanjutnya sampai pungkasan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang terjadi bagi kemuliaan nama Bapa. Amin. Saya serahkan kembali.